Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Prima Ilya dengan nomor BP 221011551101. Baik, saya akan mempresentasikan dengan materi distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah proses sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan. Yang kedua, konsep perspektif Islam, yaitu di mana peningkatkan dalam pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi dapat ditingkatkan dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Tujuan distribusi. Tujuan distribusi ada 3. Yang pertama, Islam menjamin kehidupan tiap pribadi, rakyat, serta menjamin masyarakat. Yang kedua, Islam menjamin kemasyarakatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi negara. Yang ketiga, mendistribusikan harta orang kaya, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam ada 3. Yang pertama, tujuan dakwah, tujuan pendidikan, dan tujuan sosial dan ekonomi. Tujuan dakwah, yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Misalnya, sebagian zakat mu'alah memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Artinya, orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka kepada Allah berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada imam dan ibadah-ibadah yang lain sebagai bentuk perhatian kepadanya. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita lihat dari pendidikan Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di akhirat atau ukhrawi, yang merupakan tujuan akhirat kehidupan manusia. Meskipun terdapat banyak definisi yang tujuan khusus pendidikan Islam, definisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tepat dan waktu tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan sosial dan ekonomi. Tujuan sosial yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan kelompok dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang kedua, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab kebencian dalam masyarakat yang akan berdampak dalam sterilisasi keamanan dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir, keadilan dalam distribusi mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada. Tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis, di antaranya yang pertama yaitu pengembangan harta dan pembersihnya, karena orang yang berinfak akan mendorong untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia atau SDM yang menganggur dengan terpenuhnya kebutuhan tentang harta, tentang zakat atau persiapan yang lazim untuk melaksanakan dengan melakukan kegiatan ekonomi. Nilai-nilai yang ada dalam distribusi ada 4. Yang pertama, nilai akidah, nilai moral, nilai hukum syariah, dan nilai keadilan. Pertama, nilai akidah. Nilai akidah adalah akidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai dampak yang kuat dan cara berpikir seseorang. Akidah begitu kuat pengaruhnya sehingga dapat mengendalikan manusia agar mau mengikuti ajaran yang diembannya. Yang kedua, nilai moral. Moral menunjukkan kepada perilaku manusia tentang hukum yang berlaku pada manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada manusia berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal, manusia diberi sanksi jika melanggar. Akan tetapi hukum moral tidak tetap menembus ke dalam sehingga melihat hal bersifat niatnya saja. Ketiga yaitu nilai hukum syariah. Nilai hukum syariah adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau istijad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Yang terakhir yaitu nilai keadilan. Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi halnya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama. Dengan demikian, berarti bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sampai disinilah hasil presentasi saya pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.